Assalamualaikum. How are you today? Tahukah teman-teman, ada sahabat Rasulullah yang terhebat sepanjang masa. Ia adalah seorang panglima perang dan seorang penakluk yang tidak pernah kalah di medan pertempuran. Dia juga menaklukkan kekuatan super pada masanya. Dia adalah seorang sahabat mulia yang dijuluki Saifullah, yang artinya sang pedang Allah yang terhunus. Sebuah nama yang menggentarkan singgasana Persia dan Roma. Sahabat Rasulullah itu bernama Khalid bin Walid. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini yang berkisahkan sahabat Rasulullah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sangat digemari oleh kalangan Quraisy karena perangainya yang begitu kuat dan pemikirannya dalam menyusun sebuah strategi pertempuran yang dapat membalikkan keadaan saat sudah terjepit, seperti yang dilakukannya sebelum masuk Islam. Tepatnya saat perang Uhud, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melesat bagaikan badai dan dapat menerobos titik penting kaum muslimin, yakni saat para pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanggar perintah agar tetap terjaga di barisan para pemanah. Padahal saat itu Quraisy sudah bercerai-berai, namun bersatu kembali dan berhasil mematahkan serangan muslimin yang membuat banyak para syuhada, seperti sang singa Allah Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terluka. Meskipun demikian, Allah memenangkan pasukan muslimin, di mana saat masing-masing pasukan sudah meninggalkan peperangan, Allah memerintahkan 300 orang yang ikut perang Uhud untuk mengejar Quraisy tanpa ada orang baru. Hal ini membuat Quraisy khawatir dan memutuskan untuk kembali ke Mekah. Meski dihormati dan menjadi anak emas di kalangan Quraisy, nikmat pengetahuan yang Allah berikan membuat Khalid berpikir akan agama Islam, di mana orang-orang yang memeluknya tidak pernah gentar dalam mempertahankan agamanya dan selalu memperlihatkan suri tauladan yang baik. Segala yang ia lihat itu selalu menjadi hasrat yang menggelora untuk lebih mengenal agama tauhid ini. Apalagi semenjak saudaranya Al-Walid yang sudah memeluk Islam dan mengabarkan kepada Khalid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanyakan kabar tentang dirinya. Tepatnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umrah qadha, Al-Walid radhiyallahu anhu ikut bersama dengan sahabat lainnya. Al-Walid mencari-cari Khalid, saudaranya, namun tidak berjumpa. Al-Walid pun meninggalkan sepucuk surat yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, "Man Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya." Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Setelah membaca surat tersebut, hati Khalid terenyuh dan berdebar. Rasa cinta yang terpendam kepada Islam, terlebih lagi manusia terbaik di alam semesta, menanyakan kabarnya. Ditambah lagi saat suatu hari Khalid bermimpi di mana ia berada di sebuah daerah yang gersang, tidak ada tanaman maupun air. Lalu dalam mimpinya ia pindah di suatu daerah yang hijau dan luas, yang kelak ditafsir oleh sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa tempat yang gersang itu adalah saat ia masih berada dalam naungan jahiliyah. Sementara tempat daerah yang hijau itu adalah tempat hijrahnya ke Madinah. Lalu setelah terbangun ia pun sadar bahwa mimpinya ini syarat untuk menuju kebaikan. Tanpa menunggu lama, ia pun menyiapkan perbekalan selama perjalanan. Sebelumnya, ia juga menjumpai Safwan dan Ikrimah radhiyallahu anhu yang saat itu masih dalam keadaan jahiliyah.
untuk mengajak mereka masuk Islam. Namun mereka menolak. Lalu dalam perjalanannya ia berjumpa dengan Utsman bin Talhah serta Amr bin As di perjalanan lainnya. Ketiganya pun menemui Rasulullah SAW untuk mengikrarkan keislamannya. Ketiga sahabat mulia ini meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kebaikan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuninya, dan Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Keislaman mereka pun terdengar di telinga Quraisy dan membuat gempar para pemuka-pemukanya, karena seperti yang diketahui, ketiganya adalah anak emas bagi Quraisy karena prestasi yang luar biasa. Segala prestasinya kini berbalik ke arah muslimin, dan dengan kehendak Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi prajurit dan panglima yang selalu memperoleh kemenangan. Di masa keislamannya, Khalid banyak mengikuti pertempuran. Bisa dikatakan perjuangannya ditempuh di medan pertempuran demi tegaknya panji kebenaran. Khalid juga menghancurkan patung Uzza saat peristiwa Fathul Mekah, di mana saat ia menghancurkannya, keluarlah sesosok jin wanita yang kedua tangannya menyirami pasir ke arah kepala dan wajahnya. Segera Khalid mengayunkan pedangnya hingga wanita itu binasa. Saat beliau melapor ke Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Itulah Uzza dan ia tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya." Dan inilah bukti, wahai saudaraku, bahwa setan itu lemah. Dan jauhkanlah argumen kalian tentang hantu-hantuan yang kalian sorot dengan kamera, seakan-akan kalian mengerti hakikat yang gaib, karena perbuatan itu sangat buruk bagi para penonton, terlebih kaum muslimin. Selain itu, banyak lagi peranan Khalid dalam melakukan segala pertempuran, seperti yang kita kenal dalam pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah, Yarmuk, dan lainnya. Bagaikan elang saat di ketinggian bukit untuk mengawasi musuh, dan seperti halilintar saat menyerbu, serta bagaikan singa buas saat berhadapan dengan lawan. Inilah gambaran yang terlintas di benak Romawi dan Persia kala itu. Hal itu dirasakan kedua negara superpower tersebut saat berhadapan dengan kaum muslimin di medan pertempuran. Meski jumlah mereka jauh lebih besar, namun kekalahan tak dapat mereka hindari. Tidaklah semua itu melainkan karena kehendak Allah dalam melindungi agama ini. Baiklah, sedikit kami jelaskan beberapa pertempuran yang sangat dramatis. Di antaranya ialah pertempuran Mu'tah, di mana kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan harus menghadapi 200.000 pasukan gabungan Romawi dan suku Ghassan. Perlu diketahui, awal mula konflik ini dalam sejarah dijelaskan ketika terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Rasulullah SAW banyak menuliskan surat-surat yang ditunjukkan ke pemimpin dunia untuk mengajak mereka masuk dalam agama ini. Salah satu di antaranya, Rasulullah SAW mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi untuk mengantarkan surat kepada pembesar Basrah. Namun di tengah perjalanan, Syurahbil bin Amir Al-Ghassani menjegat utusan Nabi dan membawanya ke hadapan Kaisar di Syam, hingga membunuh utusan Nabi SAW. Perlu diketahui, pembunuhan terhadap utusan sebuah tindak kriminal yang tidak diperbolehkan sama sekali, baik dari kerajaan Islam maupun kerajaan non-muslim. Hal ini sangat tercela dan sebuah tantangan tersulutnya sebuah api peperangan. Setelah mendapat kabar wahyu, maka Rasulullah SAW sangat marah dan menyiapkan pasukan yang sangat besar pada masa itu dengan membentuk pasukan sebanyak 3.000 personil yang bernama Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ajmain, dengan penunjukan secara berkala. Jika Zaid wafat, maka Ja'far menggantikannya, dan jika Ja'far wafat, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Selain itu, Rasulullah SAW menetapkan rambu-rambu peperangan, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, serta tidak boleh menyerang tempat ibadah mereka, tidak boleh memotong pepohonan, atau merobohkan sebuah bangunan. Sumber kitab Rahmatan lil Alamin. Sungguh ini sebuah kemuliaan, dan memang inilah Islam, bukan seperti orang yang gegabah dan brutal. Dan di antara 3.000 pasukan tersebut,
Khalid bin Walid ikut serta dan menjadi awal mulanya dalam berjihad di jalan Allah. Maka berangkatlah pasukan muslimin dengan penuh ketakwaan dan mental yang berapi-api. Di sisi lain, pasukan Ghassan yang berjumlah 100.000 pasukan telah siap untuk melumat kekuatan muslimin. Tidak hanya itu, pasukan Ghassan juga mendapat bantuan tambahan dari sekutunya, yakni Romawi sebesar 100.000 personil yang diutus Heraklius. Padahal Heraklius mengetahui kerasulan Nabi SAW, namun keduniaan mengalahkan imannya. Maka bersatulah kekuatan sebesar 200.000 pasukan yang bergerak dan siap untuk berhadapan dengan muslimin. Mendengar banyaknya pasukan lawan, kaum muslimin menetap di Ma'an selama 2 hari dan mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Di tengah kebingungan tersebut, maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tampil untuk membangkitkan semangat perjuangan kaum muslimin. Beliau bersyair, "Wahai kaum muslimin, apa yang kalian takutkan adalah suatu yang kalian cari selama ini, yakni syahid di jalan Allah. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, akan tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau syahid di jalan Allah." Mendengar perkataan tersebut, kaum muslimin bangkit. Jiwa mereka bagaikan gelombang yang siap menerjang apapun yang berada di hadapannya. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan tekad membara dan iman yang kokoh. Hingga bertemulah kedua pasukan yang tak sebanding ini di kawasan Yordania atau di Mu'tah yang terjadi pada 8 Hijriah atau 629 Masehi. Dengan penuh percaya diri, kedua pasukan itu pun bertemu dan pertempuran pun dimulai. Tidak mengenal jumlah dan rasa takut, kaum muslimin maju bagaikan halilintar yang menyambar. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu terus maju ke dalam dan menumbangkan lawannya satu demi satu. Dengan membawa panji Rasulullah, tentulah ia menjadi target lawannya. Maka beliau pun terkepung dan syahid saat sebuah tombak terlontar dan mengenai tubuh mulia. Dengan segera Ja'far bin Abi Thalib menyambar tonggak panji Rasulullah sebelum jatuh ke tanah. Dengan gagah perkasa, beliau terus mengayunkan pedangnya, menangkis segala serangan, hingga terkepung. Musuh berhasil menebas lengannya, tapi semangat juang belum usai. Beliau terus memeluk panji tauhid itu dengan lengan satunya. Musuh pun menebas lagi lengan keduanya. Beliau radhiyallahu anhu terus berjuang agar bendera tersebut tidak jatuh. Beliau menjepit bendera tersebut, hingga akhirnya beliau pun syahid di jalan Allah. Melihat hal tersebut, Abdullah bin Rawahah maju ke medan laga dengan keadaan ragu-ragu sambil menggenggam bendera di tangannya. Beliau pun bersyair demi memecahkan keraguannya. "Aku bersumpah wahai jiwa, turunlah dengan cara terpaksa atau taat. Biarkan manusia berteriak dan menghina, sedang aku tidak melihatmu enggan masuk surga." Abdullah bin Rawahah mulai maju menyerang dengan tekad baja. Seperti biasa, dalam suatu peperangan yang menjadi target utama ialah sang pemegang panji. Maka Abdullah bin Rawahah pun terkepung dan syahid. Melihat ketiga panglima terbaik gugur, pasukan muslimin pun bercerai-berai. Abu Rafi menjelaskan sebuah kekalahan yang belum pernah terjadi, di mana banyak pasukan berlarian tanpa arah. Hal paling dramatis pun terjadi. Salah seorang sahabat mulia bernama Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu melesat dan berjuang untuk mengambil bendera yang sudah terjatuh. Seraya berkata, "Wahai muslimin, angkatlah bendera ini." Namun tidak ada yang mampu. Dan dengan inisiatif dan penuh pertimbangan, demi bersatunya kembali kekuatan yang bercerai-berai, maka beliau pun melihat seseorang yang diyakini pantas menerima dan membalik keadaan tersebut. Terlintaslah pandangan kepada seorang sahabat mulia, dan beliau pun menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Khalid, pimpinlah kami." Khalid berkata, "Bukankah engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku?" Sahabat mulia ini berkata, "Dalam urusan ini engkaulah yang lebih pantas wahai Khalid." Khalid bin Walid pun segera mengambil alih dan mengibarkan bendera setinggi-tingginya. Dengan suara keras beliau bertakbir. Hal ini dilakukan agar pasukan muslimin kembali bersatu dalam barisan.
Dalam sejarah dijelaskan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memulai perannya. Saat kedua pasukan beristirahat, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk tidak beristirahat. Beliau membagi-bagi pasukan yang tersisa 50-50 dan memerintahkan semuanya mengganti pakaiannya. Lalu beliau juga memecah barisan muslimin yang awalnya di depan beralih ke belakang, yang belakang ke samping, yang samping ke depan. Selain itu, beliau juga memerintahkan agar setengah pasukan menghadapi musuh dan setengahnya lagi menjauh ke arah Madinah dan masuk ke barisan setelah diberi aba-aba dengan cara beransur-ansur. Dan juga yang menarik, beliau memerintahkan mereka untuk mengumpulkan pelepah kurma yang akan digunakan saat peperangan. Hal ini dilakukan agar saat mereka bergabung, pelepah kurma tersebut akan menyeret debu-debu sehingga membuat keadaan seakan-akan berkabut debu dan musuh akan menyangka bantuan besar telah datang. Perlu diketahui, Rasulullah SAW saat itu menceritakan apa yang terjadi sedetail-detailnya karena Allah mengabarkannya lewat wahyu. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama memegang bendera adalah Zaid, lalu ia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu ia gugur. Lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan ia juga gugur. Kedua, mata beliau meneteskan air mata. Beliau SAW melanjutkan sabdanya. Akhirnya bendera dipegang oleh sang pedang Allah hingga Allah memberi kemenangan atas mereka. Informasi itu berdasarkan wahyu yang beliau terima. Kemudian beliau SAW sampaikan kepada orang-orang Madinah sebelum mereka mendapatkan informasi tentang perang Mu'tah. Singkat cerita, pertempuran pun kembali berkecamuk. Pasukan lawan yang jumlah lebih besar terbukti belum mampu untuk menang dan menjadi pukulan mental untuk mereka. Strategi pun dimulai sesuai taktik yang sudah direncanakan. Biasanya selepas subuh kaum muslimin langsung menyerang, namun Khalid merubahnya sampai waktu duha. Hal ini dilakukan agar pasukan Romawi terkecoh saat melihat pasukan muslimin. Seakan-akan pasukan muslimin sudah berkurang banyak, sementara pasukan muslimin lainnya telah siap menunggu aba-aba. Tanpa ragu, kaum muslimin menyerang terlebih dahulu. Hal ini membuat pasukan Romawi terkejut bagaimana jumlah kecil berani menyerang duluan. Tidak lama kedua pasukan ini berhadapan. Pasukan yang telah dipersiapkan diberi aba-aba untuk bergabung secara beransur-ansur. Sejauh mata memandang, mereka datang bagaikan badai, di mana debu-debu bertebaran, dan suara kuatnya gemuruh hentakan kuda yang seakan-akan berlari dengan penuh semangat. Pasukan Romawi pun terkecoh. Mereka menyangka pasukan muslimin telah mendapat bantuan besar, padahal itu adalah orang yang sama. Berkat pertolongan Allah, Khalid bin Walid pun berhasil menekan kekuatan Romawi dan membawa pasukannya mundur secara teratur. Sementara Romawi tidak berani mengejarnya. Dan akhirnya pertempuran yang memakan waktu kurang lebih 8 hari ini pun berakhir. Akibatnya kaum muslimin kehilangan 12 syuhada, sementara dari pihak lawan tidak diketahui. Namun jika melihat gambaran pertempuran ini dan tidak beraninya mereka mengejar muslimin yang mundur, korban dari pihak mereka terbilang banyak. Tercatat dalam sejarah, akibat dari pertempuran ini, Allah mengungkap sebuah keajaiban. Bagaimana pasukan yang hanya berjumlah 3.000 personil mampu berhadapan dengan pasukan yang berjumlah sekian kali lipat, yakni 200.000 personil terlatih. Meski sempat menuai kekalahan, namun Allah mampu membalik keadaan tersebut lewat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Padahal masa itu Romawi salah satu negara adidaya. Hingga dampak positif dari pertempuran ini, kaum muslimin yang awal dianggap sebelah mata oleh Romawi dan Persia mulai diperhitungkan dan membuat kabilah-kabilah yang selama ini memberontak terhadap kaum muslimin menjadi tunduk. Di antaranya Bani Sulaim, Ashja, Ghaltafan, Zufyan, dan Fazarah. Di perang ini juga 9 pedang Khalid bin Walid patah dan yang tersisa di tangannya hanya pedang buatan Yaman.
dan awal mula julukan beliau sebagai sang pedang Allah yang terhunus. Dan perang ini juga awal dari pertempuran besar berikutnya antara pasukan muslimin melawan Romawi.